Salah satu jenis investasi adalah obligasi. Teman-teman sudah tahu belum apa itu obligasi? Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nah, dalam obligasi tersebut tercantum nominalnya, kemudian jangka waktu dari obligasi tersebut, terus besarnya bunga atau kupon yang dibayarkan, bisa setiap tahun atau setelah masa berlaku obligasi. Obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Gimana? Kamu minat nggak untuk punya obligasi? Tertarik untuk investasi obligasi? Perhatikan dulu potensi keuntungan dan risiko dari obligasi. Potensi keuntungan yang mungkin kamu dapatkan antara lain adalah adanya bunga atau kupon yang bisa dibayarkan setiap bulan, setiap tahun, atau ketika jangka waktu obligasi berakhir. Besarnya persentase bunga atau kupon ini juga cenderung lebih besar dibandingkan bunga deposito. Kamu juga berpotensi mendapatkan keuntungan dari capital gain, yaitu kamu bisa menjualnya di pasar sekunder ketika harganya sedang naik. Dari segi keamanan, obligasi juga dijamin oleh undang-undang. Namun, jangan lupa, setiap investasi pasti ada risikonya. Bagaimanapun juga, semua investasi pasti memiliki potensi risiko yang mungkin terjadi. Demikian juga dengan obligasi. Potensi risiko dari obligasi antara lain adalah terjadinya gagal bayar, yaitu ketika obligasi jatuh tempo, penerbit obligasi tidak mampu untuk membayarkan senilai obligasi tersebut. Selain itu, ketika kamu membutuhkan dana mendesak dan harus menjual obligasimu di pasar sekunder, bisa jadi saat itu harga obligasinya sedang turun. Jadi, kamu bisa mengalami kerugian. Sebelum melakukan investasi, perhatikan baik-baik potensi keuntungan dan resikonya. Jenis-jenis obligasi berdasarkan nominalnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah obligasi konvensional, yaitu obligasi yang nominalnya biasanya di atas 1 miliar rupiah per lotnya. Sebaliknya ada juga obligasi retail. Obligasi retail ini nominalnya cenderung kecil mulai dari 1 juta rupiah saja. Jadi kamu yang masih mempunyai dana terbatas bisa mencoba investasi di obligasi retail ini. Obligasi juga dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan siapa penerbitnya. Yang pertama adalah corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN. Kemudian yang kedua adalah government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri setiap tahunnya biasanya menerbitkan beberapa seri obligasi. Kemudian yang ketiga adalah municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, kamu berminat untuk investasi di obligasi yang mana? Ada yang tahu bedanya obligasi dengan sukuk? Sukuk merupakan salah satu jenis obligasi yang sistem pembagian imbal hasilnya menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi bisa dibilang sukuk ini merupakan obligasi syariah. Seperti yang kita tahu, obligasi merupakan surat pernyataan utang yang biasanya memberikan imbal hasil berupa bunga atau kupon. Nah, kalau di sukuk ini, pembagian imbal hasil ini menerapkan prinsip syariah Islam. Kamu pilih yang mana? Gimana sih cara membeli obligasi pemerintah? Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia biasanya menerbitkan beberapa seri obligasi. Dana dari obligasi ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui informasi tentang penerbitan obligasi pemerintah ini, kamu bisa menyimak media massa karena biasanya 1 bulan sebelumnya Kementerian Keuangan udah bikin konferensi pers. Jadi di situ akan dijelaskan tanggal pendaftaran, kemudian tanggal settlement, jumlah kupon atau imbal hasil, dan jangka waktu dari obligasinya. Nah, kalau kamu berminat untuk membeli, kamu bisa langsung menghubungi mitra distribusi yang ditunjuk. Biasanya bank-bank nasional, bank swasta, dan lembaga keuangan. Gimana? Tertarik untuk membeli obligasi pemerintah? Latihan sama-sama yuk!